Bapak dan teman-teman semuanya. Ini saya akan memaparkan jawaban saya pada saat ujian akhir semester atau kuliah agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2026. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sarah Anis Febriani dengan NIM 25170511031, kelas 2K, Program Studi S1 Akuntansi dari Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, materi yang pertama yaitu Trihita Karana dan Mantra Pancasila. Kasus yang pertama yaitu sebuah objek wisata di Bali mengalami peningkatan jumlah wisatawan. Namun, di Tapura banyak ditemukan sampah, kebisingan, dan perilaku wisatawan yang kurang menghormati kesucian pura. Pertanyaannya, analisislah tersebut berdasarkan konsep Trihita Karana, jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat, pengelola wisata, dan pemerintah untuk menjaga keharmonisan manusia dengan Tuhan, sama manusia dan lingkungan. Jawaban saya yaitu kasus tersebut menunjukkan ketidakharmonisan parahyangan, terowongan, dan pelemahan. Solusinya adalah masyarakat menjaga kebersihan dan kesucian pura, pengelola menyediakan fasilitas serta edukasi, dan pemerintah melakukan pengawasan serta memberi sanksi agar keharmonisan Trihita Karana terjaga. Baik, untuk studi kasus yang kedua, seorang mahasiswa rutin mengucapkan mantra Pancasembah, tetapi ia tidak memahami makna setiap mantra dan hanya menghafalkannya. Menurut Anda, apakah sembahyang tersebut sudah mencerminkan tujuan Pancasembah? Jelaskan pentingnya memahami makna mantra dalam meningkatkan kualitas bakti kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Jawaban saya yaitu belum sepenuhnya mencerminkan tujuan Pancasembah, karena hanya menghafalkan mantra. Memahami makna mantra membuat sembahyang dilakukan dengan kesadaran, ketulusan, dan bakti yang lebih mendalam sehingga memperkuat hubungan dengan ide Sang Yang Widi Wasa. Baik, untuk studi kasus yang ketiga, dalam sebuah keluarga, orang tua selalu mengajak anak melakukan persembahyangan bersama. Namun, anak lebih memilih bermain gawai selama sembahyang berlangsung. Analisis penyebab perilaku tersebut dan berikan solusi berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana dan pemahaman terhadap mantra Pancasila. Menurut saya, perilaku tersebut disebabkan kurangnya pemahaman tentang ibadah, pengaruh teknologi, dan rendahnya ketertarikan pada kegiatan keagamaan. Solusinya, orang tua memberi teladan, menjelaskan makna Pancasembah, serta membatasi penggunaan gawai saat persembahyangan. Next, materi yang kedua yaitu Warisme dan Dharma Nagara. Dan studi kasus yang keempat, di sebuah perguruan tinggi, mahasiswa dari berbagai agama bekerja sama menyelenggarakan kegiatan bakti sosial. Namun, muncul kelompok yang menolak bekerja sama karena perbedaan keyakinan. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana konsep warisme dan ajaran Vasudeva Kutumbakam dapat menjadi solusi dalam membangun kehidupan yang harmonis di lingkungan kampus. Baik, menurut saya, warisme mengajarkan setiap orang menghormati perbedaan keyakinan. Sedangkan Vasudeva Kutumbakam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah satu keluarga. Dengan menerapkan toleransi dan kerjasama, kehidupan kampus menjadi harmonis dan penuh persaudaraan. Di kasus yang kelima, seorang aparatur sipil negara menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat tertentu karena perbedaan agama. Analisis tindakan tersebut berdasarkan konsep Dharma Negara serta nilai-nilai Pancasila dan ajaran Hindu. Tindakan tersebut bertentangan dengan Dharma Negara, Pancasila, dan ajaran Hindu karena pelayanan harus diberikan secara adil tanpa membedakan agama. Aparatur wajib melayani masyarakat dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Baik, untuk studi kasus yang keenam, yaitu di media sosial beredar unggahan yang menghina simbol agama tertentu sehingga memicu konflik di masyarakat. Bagaimana seharusnya umat Hindu menyikapi peristiwa tersebut berdasarkan nilai pluralisme, dharma, dan etika bermedia sosial? Umat Hindu sebaiknya tetap tenang, tidak menyebarkan unggahan tersebut, melaporkannya kepada pihak berwenang,
dan tetap menghormati perbedaan keyakinan. Sikap ini dinilai dengan pluralisme, dharma, dan etika bermedia sosial. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu tentang etika dan panti asuhan Hindu. Dan studi kasus yang ketujuh yaitu sebuah panti asuhan Hindu menerima bantuan dalam jumlah besar. Namun, sebagian bantuan tidak disalurkan kepada anak-anak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus. Pertanyaannya adalah analisis kasus tersebut berdasarkan ajaran Trikarya Parisuda dan etika pelayanan dalam agama Hindu. Jadi, jawaban saya yaitu tindakan tersebut melanggar Trikaya Parisuda dan etika pelayanan karena tidak mencerminkan kejujuran serta tanggung jawab. Bantuan harus dikelola secara jujur, transparan, dan digunakan untuk kebutuhan anak-anak panti. Baik, untuk studi kasus yang ke-8 yaitu mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di panti asuhan Hindu hanya untuk memperoleh nilai mata kuliah, tanpa menunjukkan kepedulian kepada anak-anak. Pertanyaannya, evaluasilah perilaku tersebut berdasarkan konsep karma marga dan nilai pelayanan yang diajarkan dalam agama Hindu. Baik, perilaku tersebut belum sesuai dengan karma marga karena pengabdian dilakukan demi nilai. Seharusnya, pengabdian dilakukan dengan tulus, ikhlas, dan penuh kepedulian agar bermanfaat bagi sesama. Baik, untuk studi kasus yang ke-9, yaitu sebuah panti asuhan menghadapi keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak asuh. Pertanyaannya, jelaskan strategi yang dapat dilakukan masyarakat Hindu berdasarkan semangat dana, punya, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Keterbatasan dana dapat diatasi melalui dana punya, gotong royong, penggalangan dana, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Bantuan dapat berupa uang, perlengkapan sekolah, makanan, pakaian, maupun tenaga sukarela. Baik, materi yang keempat yaitu etika dan korupsi. Dan studi kasus yang ke-10 yaitu seorang pejabat menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan keluarganya. Analisis tindakan tersebut berdasarkan konsep karma pala, Trikaya Parisuda, dan ajaran asetya, yaitu tidak mencuri, jelaskan dampaknya bagi pelaku dan masyarakat. Menurut saya, tindakan tersebut melanggar karma pala, Trikaya Parisuda, dan asetya karena mengambil hak orang lain. Berdasarkan karma pala, perbuatan buruk akan membawa akibat buruk, sedangkan masyarakat dirugikan karena bantuan tidak sampai kepada yang membutuhkan. Baik, untuk studi kasus yang ke-10, yaitu seorang pegawai menerima hadiah dari rekan setelah memenangkan tender pemerintah. Apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara etika? Jelaskan berdasarkan nilai kejujuran dan dharma dalam agama Hindu. Baik, menurut saya, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena berpotensi menjadi gratifikasi dan memengaruhi objektivitas. Dalam ajaran Hindu, kejujuran dan dharma menuntut setiap keputusan didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kepentingan umum. Baik, untuk studi kasus yang ke-12, yaitu di sebuah instansi, praktik gratifikasi telah dianggap sebagai budaya yang biasa dilakukan. Bagaimana upaya membangun budaya anti korupsi berdasarkan ajaran agama Hindu sehingga kebiasaan tersebut dapat dihilangkan? Menurut saya, budaya anti korupsi dibangun dengan menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan pemahaman karma pala. Selain itu, diperlukan keteladanan pemimpin yang penguasanya baik dan penegakan aturan yang jelas. Baik, untuk materi yang kelima yaitu tentang yoga center. Dan studi kasus yang ke-13 yaitu sebuah yoga center lebih menonjolkan yoga sebagai tren kebugaran dan bisnis. Sementara aspek spiritual hampir tidak pernah diajarkan. Evaluasilah kondisi tersebut berdasarkan tujuan yoga dalam agama Hindu, bagaimana seharusnya keseimbangan antara manfaat fisik dan spiritual diterapkan. Baik, kondisi tersebut kurang sesuai dengan tujuan yoga karena yoga tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan fisik, tapi juga melatih ketegangan batin dan kedekatan dengan Tuhan. Oleh karena itu, yoga perlu dipadukan dengan meditasi, filosofi yoga, dan nilai-nilai spiritual. Baik, untuk studi kasus yang ke-14, yaitu seorang mahasiswa mengikuti latihan yoga secara rutin. Setelah beberapa bulan,
ia menjadi lebih tenang, sabar, dan mampu mengendalikan emosinya. Analisis bahan tersebut berdasarkan konsep Raja Marga, pengendalian diri, dan tujuan yoga dalam agama Hindu. Perubahan tersebut menunjukkan manfaat Raja Marga, yaitu pengendalian pikiran dan emosi melalui latihan yang teratur. Yoga membantu membentuk karakter, meningkatkan kualitas spiritual, serta mencapai keseimbangan hidup. Untuk yang ke-15, yaitu pemerintah daerah berencana membangun sebuah yoga center yang juga difungsikan sebagai pusat edukasi budaya dan spiritual Hindu untuk masyarakat serta wisatawan. Susunlah rekomendasi program yang dapat diterapkan agar yoga center tersebut tidak hanya menjadi tempat olahraga, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter, pelestarian budaya, dan penguatan nilai-nilai spiritual Hindu. Jelaskan alasan dari setiap rekomendasi yang Anda berikan. Baik, program yang dapat saya sarankan yaitu program yang dapat diterapkan meliputi yoga dan meditasi, pembelajaran filosofi yoga dan ajaran Hindu, seminar budaya, latihan karakter, serta kegiatan sosial. Program tersebut menjadikan yoga center sebagai sarana olahraga, pendidikan karakter, pelestarian budaya, dan penguatan nilai-nilai spiritual agama. Baik, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang sengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi.